Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini, gue tertarik untuk ngebahas salah satu NPC di Nazarick, yaitu Shihoto Tokito. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Shihoto Tokito, atau kalau di novel terbitan Yen Press ditulis sebagai Shihotsu Tokitsu. Dia adalah NPC tukang masak yang baru saja muncul di volume 15 kemarin. Dan terungkap kalau dia ternyata adalah ciptaannya Supreme Being Amanoma Hitotsu. Tapi, meskipun karakter ini baru saja muncul di volume 15, sebenarnya karakter ini sudah sempat disebutkan beberapa kali sejak volume 4. Dan dia disebut sebagai Head Chef atau Kepala Koki. Nah, dulu gue ngira kalau di Nazarick, Head Chef dan Sous Chef adalah orang yang sama. Jadi selama ini gue mengira kalau Sous Chef, yaitu NPC yang berkepala jamur, adalah Koki di Nazarick. Makanya ketika Shihoto muncul di volume 15 dan dia diperkenalkan sebagai Koki Nazarick, gue sempat kaget dan mengira kalau dia adalah karakter baru yang muncul entah dari mana. Tapi setelah gue baca ulang, ternyata Shihoto sudah sempat disebutkan berkali-kali. Hanya saja namanya memang baru terungkap di volume 15 kemarin. Dan selama ini, dia hanya dipanggil sebagai Head Chef atau Kepala Koki. Di volume 15 disebutkan kalau Shihoto adalah NPC yang mempunyai wajah mirip seperti orc. Dan yang namanya orc biasanya identik dengan babi. Makanya wajahnya Shihoto dibuat kayak babi. Kalau kalian cek di karakter sheet-nya, tertulis kalau Shihoto hanya punya satu level di racial class-nya. Ini berarti rasnya Shihoto cuma satu, dan sesuai dengan wajahnya, kemungkinan besar rasnya dia adalah orc. Di karakter sheet juga tertulis kalau Shihoto mempunyai satu level racial class dan 77 level job class. Ini berarti Shihoto Tokito adalah NPC berlevel 78. Dia mempunyai nilai karma negatif 80 yang masuk ke dalam kategori netral menuju jahat. Balik lagi ke volume 15, disebutkan kalau Shihoto adalah NPC yang membawa parang raksasa di pinggangnya, dan juga wajan raksasa di punggungnya. Tubuhnya kelihatan jorok karena dia tidak menggunakan baju, dan ada tato dengan tulisan Jepang yang berarti daging segar di bagian depan badannya. Di lehernya terlihat kalau dia sedang menggunakan kalung emas, dan di kepalanya terdapat topi koki yang berwarna putih bersih, dan dia juga menggunakan celemek yang berwarna putih bersih. Nah, yang menarik, deskripsinya Shihoto menjelaskan kalau dia menggunakan celemek yang berwarna putih bersih, padahal secara penampilan disebutkan kalau tubuhnya Shihoto kelihatan jorok. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan, tapi ini juga bisa jadi pertanda kalau Shihoto adalah koki yang sangat jago, sampai-sampai celemeknya sama sekali tidak terkena noda ketika dia sedang masak. Deskripsinya Shihoto ini disebutkan oleh Ainz ketika dia berkunjung ke kafetaria dan Shihoto datang menemuinya. Padahal pada saat itu, kita diberitahu kalau kafetaria lagi ramai. Ini berarti Shihoto lagi sibuk-sibuknya masak buat para homunculus mate. Dan hebatnya, celemeknya Shihoto masih tetap kelihatan putih bersih. Bagaimana tidak hebat kalau kalian lihat karakter sheetnya Shihoto Tokito, tertulis kalau Shihoto mempunyai 5 level di kelas Cook, 8 level di kelas Super Cook, dan 2 level di kelas Master Chef. Selain itu, Shihoto juga punya 2 level di kelas Berserk dan juga 7 level di kelas Fury. Dengan banyaknya job class yang berhubungan dengan masakan, maka tidak heran kenapa Shihoto Tokito mendapatkan julukan sebagai Passionate Chef atau koki yang penuh dengan gairah. Lalu, kalau kalian perhatikan ilustrasinya Shihoto, di celemeknya terdapat 4 stiker dengan angka 1. Itu adalah stiker miliknya Chizu yang disebut One Yen stiker. Stiker ini hanya akan Chizu berikan kepada makhluk yang dia sukai. Dan semakin banyak stiker yang Chizu kasih, maka semakin besar pula rasa suka Chizu kepada makhluk tersebut. Setahu gua, sejauh ini, Shihoto Tokito adalah makhluk yang menerima stiker paling banyak dari Chizu. Dengan kata lain, Shihoto adalah makhluk favoritnya Chizu saat ini. Berhubung Shihoto bentuknya kayak babi yang punya banyak bulu, ditambah Chizu memang suka sama makhluk berbulu, jadi wajar-wajar saja kenapa Shihoto bisa dapat banyak stiker. Balik lagi ke volume 15, kita diberitahu kalau Shihoto adalah area guardian yang menjaga kafetaria di lantai 9. Ini adalah area yang menjadi tempat berkumpulnya para homunculus mate ketika mereka ingin makan sesuatu. Bahkan Ainz ngomong kalau mungkin saja ada area guardian lain yang datang ke kafetaria untuk makan. Karena Shihoto bertugas untuk menjaga kafetaria, otomatis dia pun harus tinggal di sekitar kafetaria. Makanya di karakter sheet tertulis kalau Shihoto Tokito tinggal di ruangan istirahat yang ada di sebelah kafetaria. Nah, sebagai seorang head chef, tugasnya Shihoto bukan cuma masak buat para homunculus mate di kafetaria, melainkan dia juga bertugas untuk ngebuat semua makanan yang dimasak di dalam Nazarick. Contoh di season 2, kita sempat diperlihatkan pestonya yang lagi menyajikan burger untuk Aura, dan orang yang memasak burger itu tentu saja adalah Shihoto. Bukan cuma masak, bahkan NPC pun bisa request ke Shihoto untuk dibuatkan makanan yang lebih spesifik. Contoh di volume 4, Aura ngomong kalau daging cincang A7 memang enak, tapi dia lebih suka daging cincang campur. Aura pun minta untuk selanjutnya dibuatkan burger 3 lapis dengan daging campur. Mendengar permintaan tersebut, pestonya ngomong kalau dia bakal menginformasikan hal tersebut kepada head chef.
Contoh lainnya ada di side story Playdays Days, di mana Yuri lagi ngeliat Lupus Regina makan keripik kentang, dan yang ngebuat keripik kentang itu adalah Shihoto. Lalu di volume 6, Sebas ngomong kalau hanya ada 2 NPC di Nazarick yang bisa masak, yaitu Head Chef dan juga Sauce Chef, sedangkan Yuri dan yang lainnya tidak dihitung. Kemungkinan alasan kenapa Yuri dan NPC lain tidak dihitung, meskipun mereka bisa masak, karena level job class mereka terlalu rendah, terutama job class yang berhubungan dengan masak. Di volume 4, Aura sempat ngomong kalimat ini, "Aku tidak memintamu ngebuat ini hanya untuk meningkatkan statusku." Nah, kalimat ini menandakan kalau semua makanan yang dimasak Shihoto akan mempunyai efek menambahkan status kepada orang lain, dan efek ini dianggap sebagai bagian dari memasak. Asal kalian tahu, Yuri punya job class cook level 1, tapi karena level cooknya terlalu rendah, Yuri pun hanya bisa masak makanan sederhana, dan masakan yang dia buat tidak bisa ngasih efek status tambahan. Selain itu, kalau di web novel, Ain sempat ngebuat eksperimen, di mana dia memerintahkan homunculus Mate untuk belajar masak, dan hasilnya Mate itu bisa memasak steak dari daging naga, tapi hasil masakannya malah hangus. Melihat daging yang gosong, Ainz pun memerintahkan Mate itu untuk terus belajar memasak, dan dia meminta Mate tersebut untuk belajar di Head Chef. Dari sini kita pun tahu kalau masakan yang dibuat oleh NPC yang tidak punya kelas cook pasti akan berakhir dengan gosong. Jadi bisa dibilang ada 2 syarat agar seorang NPC dianggap bisa masak, yaitu mereka harus punya job class cook agar masakan yang mereka buat tidak hangus, dan level cooknya harus tinggi agar masakan yang mereka buat bisa ngasih efek status tambahan. Inilah yang jadi alasan kenapa Sebas ngomong kalau hanya Head Chef atau Shihoto Tokitu dan juga Sauce Chef yang bisa masak. Selain bisa masak, Shihoto juga punya kemampuan untuk menganalisis bahan makanan. Buktinya di volume 15, Aura ngomong kalau penduduk di lantainya berhasil ngebuat wortel, yang awalnya berukuran normal menjadi wortel raksasa. Ainz kemudian bertanya apakah wortel itu beracun dan aman untuk dimakan. Lalu Aura ngomong kalau Head Chef sudah mengecek wortel tersebut, dan Head Chef mengatakan kalau wortel itu aman sebagai bahan makanan. Akan tetapi, wortel tersebut tidak bisa memberikan efek buff, tidak seperti bahan makanan yang aslinya berasal dari Nazarick. Dari sini kita pun tahu kalau Shihoto Tokitu mempunyai kemampuan untuk menganalisa bahan makanan, di mana dia bisa tahu apakah bahan tersebut bisa ngasih efek buff dan apakah bahan tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain itu, kalimatnya Aura soal bahan makanan yang bisa ngasih buff sepertinya merupakan pertanda kalau Shihoto Tokitu membutuhkan bahan khusus untuk bisa ngebuat makanan yang mempunyai efek status tambahan. Jadi mau setinggi apapun level cooknya Shihoto, kalau bahan yang dia pakai nggak punya efek buff bawaan, maka makanan yang dia buat pun juga tidak akan punya efek buff. Nah, bukan cuma masak, sepertinya Shihoto juga punya tugas untuk mengajari orang lain yang pengen belajar masak. Contoh di web novel tadi, disebutkan kalau Ain sempat memerintahkan homunculus Mate untuk belajar masak di Head Chef. Contoh lainnya ada di volume 6, di mana Sebas ngomong kalau Soare bisa ngebuat masakan sederhana, dan Soare bisa saja mempelajari teknik memasak langsung dari Head Chef. Kemudian, nama Shihoto sempat muncul lagi di Overlord Undead King Oh chapter 71. Di chapter ini, kita diberitahu kalau Yuri sudah mulai mengumpulkan orang yang akan dia tampung di panti asuhannya. Tapi karena panti itu belum jadi, Nigredo pun bersedia membantu dengan menampung mereka di lantai 5 Nazarick. Tapi karena Nigredo cuma mau merawat anak yang umurnya 2 tahun ke bawah, Pestonya pun memilih siapa saja anak yang bakal Nigredo rawat. Dan selama anak-anak itu dirawat, disebutkan kalau Shihoto Tokitu dan juga Sauce Chef ngebantu Nigredo dengan ngebuatkan makanan bayi. Nah, alasan kenapa Shihoto dan Sauce Chef mau membantu Nigredo karena mereka ternyata berteman dekat dengan Nigredo dan juga Pestonya. Buktinya bisa kita temukan di side story volume 16, di mana Shihoto mengajak Nigredo, Pestonya, Eclair, dan juga Sauce Chef untuk makan malam bersama. Lalu ketika mereka mau makan, seperti biasa, Eclair ngebuka acara makan malam itu dengan kalimat ajakan untuk mendukung dirinya sebagai pemimpin Nazarick. Melihat tingkah laku Eclair, Shihoto ngomong kalau dia belum pernah memasak pinguin, dan dia kepengen memasak pinguin albino yang ada di lantai 5 Nazarick. Kalimat yang serupa juga sempat muncul di volume 8 ketika Chizu masuk ke kafetaria sambil memeluk Eclair. Lalu para homunculus Mate memanggil Chizu untuk diajak makan bareng, dan mereka meneriaki Eclair agar dia dibuang ke kepala koki untuk dimasak. Nah, balik lagi ke volume 15. Di volume ini, Ainz mengajak 3 orang elf yang sempat muncul di season 3 untuk diajak makan bareng di kafetaria, karena Ainz pengen tahu lebih jauh soal elf country dari mereka bertiga. Ainz pun memesankan makanan serta minuman untuk mereka semua, sedangkan Ainz sendiri tidak memesan apa-apa karena Ainz tahu kalau dia tidak bisa makan. Setelah pesanan mereka diantar ke kepala koki, Shihoto sadar kalau Ainz tidak memesan apa-apa, dan Shihoto mengira kalau Ainz pengen request langsung ke kepala koki. Makanya Shihoto keluar dari dalam dapur dan segera berlutut di hadapannya Ainz. Shihoto kemudian ngomong kalau dia bakal ngebuat makanan yang pantas bagi seorang Supreme Being, dan dia akan ngebuat festival makanan yang berlangsung selama 7 hari tanpa henti. Teriakannya Shihoto disaksikan oleh para homunculus Mate yang lagi ada di kafetaria, dan mereka semua memberikan tepuk tangan untuk Shihoto. Nah, selama Shihoto ngomong di hadapan Ainz, dia selalu ngomong sambil teriak. Kemungkinan Shihoto sengaja didesain sebagai NPC yang suka ngomong sambil teriak agar sesuai dengan image-nya sebagai seorang koki, yang mana biasanya seorang koki memang sering teriak kalau lagi di dapur.
Lalu ketika Shihoto pengen balik ke dapur, Ainz segera memanggil Shihoto kembali dan Ainz menjelaskan kalau dia tidak butuh makan karena dia memang tidak bisa makan. Mendengar perkataan tersebut, Shihoto mengira kalau Ainz pengen dibuatkan makanan yang enak dipandang dan memiliki bau yang sedap. Oleh karena itu, Shihoto berdiri lagi dan pengen masuk ke dalam dapur lagi. Tapi lagi-lagi dia dipanggil sama Ainz. Ainz pun berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan Shihoto kalau dia tidak pengen makan apa-apa. Dan setelah ngomong panjang lebar, akhirnya Ainz berhasil meyakinkan Shihoto. Ainz kemudian menghibur Shihoto dengan ngomong kalau suatu saat nanti Ainz bakalan mengajak tamu VIP untuk makan bareng di Nazarick. Dan ketika waktu itu tiba, Ainz ingin melihat bakat penuhnya Shihoto. Barulah setelah itu, Shihoto pun balik ke dapur dan dia mulai mempersiapkan pesanannya Ainz. Nah itu tadi profil lengkap Shihoto Tokitu, NPC berkepala babi yang jago banget masak. Kemunculan NPC ini lagi-lagi ngebuat gue kagum sama cerita Overlord, karena awalnya gue mengira kalau Shihoto adalah karakter baru. Tapi ternyata sama seperti kebanyakan karakter di cerita Overlord, keberadaannya Shihoto sudah disinggung dari jauh hari sebelum akhirnya dia muncul di volume 15 kemarin. Nah, apa pendapat kalian nih soal karakter ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.